Halo, perkenalkan nama saya Mas Heno Setiawan, NIM A11 2021 1324 dan di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi web Poliklinik Bengkel Coding Bimbingan Karir Penugasan 1. Pertama, kita masuk ke Entity Relationship Diagram terlebih dahulu atau ERD. Di sini ada tabel admin, dokter, poli, pasien, and medicine. Admin bisa mengatur semua dan mengakses semua. Admin bisa mengatur pasien, lalu admin bisa mengatur dokter, admin bisa mengatur medicine, admin juga bisa mengatur poli. Lalu untuk pasien bisa pergi ke poli, dan dokter juga udah terdaftar di poli, lalu dokter bisa ke pasien. Dokter juga bisa mengakses obat atau medicine. Dan untuk atribut Poli ID di tabel dokter itu foreign key ambil dari atribut ID dari tabel poli yang primary key ini. Lalu kita lanjut ke use case diagram. Untuk use case diagram, admin bisa sign in atau login, lalu bisa mengatur dokter, mengatur pasien, mengatur poli, dan mengatur obat. Dan pasien yang belum terregistrasi bisa registrasi terlebih dahulu, dan untuk pasien yang sudah registrasi bisa login atau sign in, dan semuanya ini termasuk pasien dan bisa mengakses dashboard pasien. Lalu untuk dokter hanya bisa sign in atau login, lalu bisa mengakses dashboard dokter. Kita lanjut ke database-nya. Database-nya ada tabel admin, strukturnya seperti ini. Lalu ada tabel check up atau periksa, strukturnya seperti ini. Ini cek detail periksa seperti ini strukturnya. Lalu cek schedule, jadwal periksa, strukturnya seperti ini. Lalu tabel dokter, strukturnya seperti ini. Tabel medicine atau obat, strukturnya seperti ini. Pasien, strukturnya seperti ini. Lalu poli, strukturnya seperti ini. Lalu polylist atau daftar poli, strukturnya seperti ini. Lalu untuk desain database-nya seperti ini. Ini adalah database desain Poliklinik App tinggal coding bimbingan karirnya. Lalu kita masuk ke codingannya. Pertama ada landing page-nya, ini di index PHP. Lalu ada registrasi pasien, register pasien. Ini ada formnya. Dan untuk functionnya atau fungsinya bisa dilihat di patient controller. Di ini pasien register, ada query insert into, artinya menambahkan ke database. Lalu untuk generate medical record number-nya atau nomor rekam medisnya, ada functionnya ini generate
medical record number. Untuk variabel year-month untuk menyimpan date yang berisi year-month, artinya tahun dan bulan. Lalu query-nya ini dia akan mengambil medical record number dari tabel pasien, di mana medical record number-nya itu seperti formatnya year-month strip persen, artinya tahun, bulan, strip nomor antrian. Persennya itu diibaratkan dengan nomor antrian, lalu diurutkan menggunakan order by medical record number-nya dan limit minimalnya 1. Lalu dieksekusi query-nya, dan jika nomor antriannya lebih dari 1, dia akan nambah terus nomor antriannya. Jika tidak, artinya berarti 0, berarti dia akan mulai dari 1 lagi, dan dia akan return formatnya itu tahun, bulan, strip nomor antriannya. Lalu ke login pasien. Ada formnya juga. Dan untuk eksekusi functionnya tadi, register pasien masuknya ke sini. Dia ambil semua atributnya, lalu dieksekusi functionnya, pasien register ini. Jika berhasil masuk if, jika tidak berhasil masuk else. Lalu masuk ke tadi login pasien. Untuk login functionnya ada di sini, pasien login. Dia akan mencocokkan menggunakan function password verify. Dia akan mencocokkan password yang dimasukkan kita di form dengan karakter biasa, dan dicocokkan dengan password yang ada di database yang sudah dihash. Untuk eksekusinya ini login pasien, dia ngambil name password aja, yaitu dieksekusi pasien login. Jika berhasil masuk if, jika tidak berhasil masuk else. Setelah itu kita bisa ke setelah login pasien, masuk ke dashboard. Dashboard pasien hanya cuman tulisan aja, belum dibuat, hanya bisa logout saja. Lalu lanjut ke login dokter. Login dokter ini aku jadi satu dengan admin, tapi milih role aja. Ini ada role-nya, pakai select main dokter. Lalu untuk functionnya ada di tadi untuk function dokter loginnya sama seperti pasien tadi, mencocokkan password yang kita masukkan dengan karakter biasa, dan dicocokkan dengan password yang ada di database yang sudah dihash. Dan tadi dieksekusi di sini, dan login. Jika bisa login, dia masuk if, jika tidak, dia masuk else. Lalu masuk ke dokter dashboard.
Ini juga sama seperti pasien, dashboardnya hanya tulisan dan hanya bisa login saja. Lalu masuk ke admin tadi, admin dokter tadi kan loginnya jadi satu, admin jadi satu dengan dokter, pakai select saja ini. Lalu untuk functionnya sini admin login, dia sama mencocokkan menggunakan function password verify dari PHP. Dia akan mencocokkan password yang dimasukkan dengan karakter biasa dan dicocokkan dengan password yang ada di database yang sudah dihash. Lalu adminnya fungsinya dieksekusi di sini seperti dokter tadi. Admin login ini jika berhasil masuk if, jika tidak berhasil masuk else. Lalu sesudah login adminnya masuk ke dashboard admin ini. Dashboard admin bisa mengatur dokter, pasien, poli, sama medicine. Nah, masuk yang ke dokter terlebih dahulu. Ini pertama the function fetch dokter, diambil dari dokter controller. Dia akan mengambil semua dari tabel dokter. Lalu untuk menambah dokter, ini ambil semua filenya, lalu eksekusi function add dokter dari dokter controller ini. Lalu untuk edit juga sama, dia dari sini juga di dokter, dan delete ini juga sama, delete dokter. Ini HTML nya untuk nampilin view nya pakai tabel, dan untuk add dokternya pakai model, editnya juga pakai model. Lalu lanjut ke pasien manage. Ini juga sama, ambil fetch pasien dari pasien controller. Ini fetch pasien, select bintang from pasien. Lalu untuk admin tidak bisa menambahkan pasien, tetapi hanya bisa view, edit, dan delete. Untuk view-nya pakai tabel, editnya pakai model, dan fungsinya ada di sini. Ini update untuk edit, lalu delete ini buat menghapus, dan eksekusi fungsinya ada di sini, pasien update, dan ini pasien delete. Lalu lanjut ke poly manage, sama, ini ngambil poly semuanya dari poly controller. Add poly, select bintang from poly. Lalu view-nya sama tabel seperti biasanya, add-nya pakai model, edit-nya pakai model, dan untuk function-nya ada di poly controller, ada edit poly, delete poly, dan ada add poly. Untuk function edit poly ini, delete poly ini, dan
dieksekusi add poly-nya itu di sini, insert into poly. Nah, untuk edit poly bisa eksekusi edit poly-nya langsung. Untuk delete poly-nya eksekusi dari function ini. Lalu yang terakhir ada mengatur obat atau medicine, sama juga dia mengambil medicine, select bintang from medicine. Lalu juga sama view-nya tabel dan add-nya pakai model, edit-nya juga pakai model. Untuk function-nya ada di medicine controller. Ini jika dia edit, dia akan update medicine, set medicine atributnya. Lalu jika tidak, dia akan nambahin medicine-nya atau add. Lalu jika dia ingin menghapus, dia akan menghapus, delete from medicine ini. Oke, untuk sekarang berarti tinggal demo aplikasinya. Tampilan landing page-nya, registrasi pasien. Ini medical record number-nya auto generate, nggak bisa dihapus atau diapa. Dari nomor ini 2024 dari tahunnya, 12 dari bulannya, dan 2 ini dari nomor antriannya. Register, lalu kita masuk. Ini pasien dashboardnya belum dibuat, hanya bisa ada tulisan dan logout saja. Kita logout, masuk ke login dokter. Untuk login dokter dan dashboard dokternya, untuk dashboard dokternya belum dibuat, hanya bisa ada tulisan dan logout saja. Kita logout, lanjut ke login admin. Untuk di dashboard admin bisa ngatur dokter, pasien, poli, sama medicine, dan juga bisa logout. Yang dokter, dengan nambah lalu diedit.
update dan untuk delete dia akan ke delete. Kita masuk ke manajemen pasien. Admin tidak bisa menambah pasien, tapi hanya bisa melihat edit sama delete aja. Ketika record numbernya tidak bisa diganti, ini sudah dapat generate dari sana. Untuk update, delete, lalu lanjut ke manajemen poli. Ke update, untuk delete bisa ini. Yang terakhir ada kelola obat atau medicine manage. Untuk delete-nya bisa. Oke, jadi seperti itu aplikasinya. Jadi seperti itu aplikasi Poliklinik Bengkel Coding Bimbingan Karir Penugasan 1 saya. Dan untuk fitur selanjutnya akan dikerjakan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.